Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Yulia Susanti, mengambil jurusan Tadris Biologi di IAIN Batu Sangkar. Video kali ini adalah tugas dari mata kuliah Tafsir Tabawi yang dibimbing oleh Ibu Ismiati MA, di mana video kali ini saya akan menjelaskan tentang tafsir, takwil, dan terjemahan kepada teman-teman. Demikian. Pertama, kita akan membahas tentang poin yang pertama, yaitu pengertian tafsir secara etimologi dan istilah. Di mana secara etimologi atau bahasa, tafsir itu berarti penjelasan atau al-bayan. Selanjutnya al-insyah artinya keterangan. Selanjutnya al-kunuf artinya pengungkapan. Yang terakhir yaitu menyebarkan kata-kata yang samar. Sedangkan menurut istilah, menurut Az-Zakarshi, tafsir merupakan suatu pengetahuan yang yang dengan pengetahuan itu kita dapat memahami kitabullah atau ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, sehingga kita mengetahui segala maksud dan mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya. Selanjutnya, menurut As-Syaikh At-Tahir Al-Jazairi, tafsir pada hakikatnya itu mengisyaratkan lafaz yang sukar dipahamkan oleh pendengar, sehingga dengan menjelaskan maksud, dengan demikian dengan adanya tafsir kita dapat menyebut sinonim atau yang mendekatinya, atau ia mempunyai petunjuk kepadanya melalui suatu jalan dan lainnya yang artinya petunjuk. Selanjutnya, menurut Al-Jurjani, di mana tafsir adalah membuka atau menjelaskan pada istilah syara, di mana menjelaskan makna ayat, keadaan, kisahnya, dan sebab ayat itu diturunkan dengan lafaz yang menunjukkan dengan jelas, sehingga dari pendapat di atas kita dapat pahami yaitu tafsir adalah suatu pengetahuan yang dapat menjelaskan atau menerangkan maksud ayat, sehingga kita dapat memahami apa yang dikehendaki oleh Allah dengan mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran, dengan mengeluarkan hikmah-hikmahnya tersebut. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa tafsir itu adalah suatu pengetahuan yang dapat menjelaskan atau menerangkan maksud ayat, sehingga kita dapat memahami yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan hukum-hukumnya yang terkandung di dalamnya dan mengeluarkan hikmah-hikmahnya. Selanjutnya kita akan membahas poin yang kedua, yaitu tentang pengertian takwil menurut bahasa dan istilah. Secara istilah, takwil itu berarti memalingkan suatu lafaz dari makna zahir kepada makna yang tidak zahir. Ini juga dikandung oleh lafaz tersebut. Jika kemungkinan makna itu tidak sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Selanjutnya, pengertian takwil menurut istilah. Yang pertama, menurut Al-Jurjani, ialah memalingkan lafaz dari makna yang lahir kepada makna yang muhtamil apabila makna yang muhyamil tidak berlawanan dengan Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mutafsyifa, sesungguhnya takwil itu adalah ungkapan tentang pengambilan makna dari lafaz yang bersifat probabilitas yang didukung oleh dalil dan menjadikan arti yang lebih kuat dari makna yang diwujudkan oleh lafaz zahir. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menurut Al-Khalaf, takwil yaitu memalingkan lafaz dari zahirnya karena adanya dalil. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu tentang pengertian terjemahan dan macam-macamnya. Kata terjemahan itu berasal dari bahasa Arab yang artinya terjemah,
yang berarti menafsirkan dan menerangkan dengan bahasa yang lain. Kemudian dimasukkan kepada marbutoh menjadi tarjamatun yang artinya pemindahan atau penyalinan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Selanjutnya pengertian terjemahan menurut istilah yaitu secara Hanafiyah atau terjemahan Hanafiyah itu adalah memindahkan kata-kata dari suatu bahasa yang sinonim dengan bahasa lain, yang susunan kata itu diterjemahkan sesuai dengan kata-kata yang menerjemahkannya dengan syarat tertib dari bahasanya. Yang kedua yaitu terjemah tafsiriyah dan maknawiyah atau maknawiyah, yang dimaksudnya menjelaskan maksud kalimat atau pembicaraan itu dengan bahasa yang lain tanpa keterikatan dengan tertib kalimat aslinya atau tanpa memperhatikan susunannya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam terjemah. Yang pertama, terjemah interbahasa, di mana disebut juga mengungkapkan kalimat dengan reduksi yang berbeda. Maksudnya di sini adalah menjelaskan kata-kata sesuatu bahasa dengan kata-kata yang berbeda dalam bahasa yang sama. Selanjutnya, terjemah antar bahasa terjemah ini adalah disebut juga dengan terjemah hakiki, di mana kita menjelaskan kata-kata atau simbol-simbol dengan simbol itu dari bahasa yang berbeda. Selanjutnya yang ketiga yaitu terjemah antar simbol atau transferensi, di mana yaitu menerjemahkan simbol bahasa. Selanjutnya terjemahan antar simbol atau transferensi, di mana menerjemahkan simbol bahasa yang berupa kata-kata dengan simbol lain, seperti menerjemahkan kata kepala atau kata pedang dengan gambar kepala atau pedang. Selanjutnya perbedaan tafsir, takwil, dan terjemahan, di mana secara garis besarnya tafsir pemakaiannya itu banyak dalam lafaz yang mufradat, di mana sedangkan takwil pemakaiannya itu lebih banyak pada makna dan susunan kalimat. Untuk tafsir itu sendiri yaitu jelas diterangkan dalam Al-Quran dengan al-hadis sahih, sedangkan pada takwil itu kebanyakan disimpankan oleh para ulama. Sedangkan tafsir digunakan dalam ayat-ayat yang muhkamat yang jelas, sedangkan takwil itu digunakan dalam ayat-ayat mustahbilah atau tidak jelas. Selanjutnya tafsir bersifat menerangkan petunjuk yang dikehendaki, sedangkan takwil itu menerangkan hakikat yang dikehendaki. Selanjutnya syarat-syarat mufasir. Yang pertama yaitu akidahnya bersih, tidak mengikuti hawa nafsu, dan selanjutnya mufasir mengerti ushulul at-tafsir. Selanjutnya penafsir itu pandai dalam ilmu riwayah dan dirayah hadis. Selanjutnya mufasir itu mengetahui dasar-dasar agama. Selanjutnya mufasir itu mengerti tentang ushulul fikih. Selanjutnya seorang mufasir itu harus menguasai bahasa Arab dan ilmunya. Dan selanjutnya mufasir memiliki iktikad yang benar dan mematuhi segala ajaran agama. Selanjutnya seorang mufasir itu mempunyai tujuan yang benar. Mungkin itulah penyampaian tentang mufasir, takwil.